dunia bisnis apalagi marketing tuh nggak pernah bisa lepas dari persepsi. Persepsi itu penting banget gitu ya. Banyak hubungan retak bahkan bubar gara-gara masalah persepsi, gara-gara sekedar akrab sama temen lawan jenis di kantor, terus habis itu hubungan sama pasangan jadi retak gitu ya. Banyak juga pembelian terjadi juga karena persepsi gitu ya. Kita pengen pilih-pilih brand, terus ada satu brand yang wah ini banyak dipakai orang, terus kita membentuk persepsi bahwa wah ini brand bagus gitu ya. Termasuk juga banyak pembelian juga yang batal karena persepsi. Udah direkomendasiin, lu beli merek itu deh, wah itu bagus deh, oke deh gitu ya. Begitu datang ke toko kita lihat, loh kok packagingnya kok kayak gini ya, kok nggak meyakinkan kak, kok jelek ya, kok segala macam. Dan waktu kemarin direkomendasiin, dia nggak nyebut bahwa udah deh lu nggak usah pikirin packagingnya, itu emang packagingnya nggak oke banget tapi produknya keren. Sehingga buat kita jadi mulai membentuk persepsi bahwa wah ini apa namanya bener nggak ya, jangan-jangan nih salah ya atau apa gitu ya. Jadi nggak semudah itu. Nah urusan profesional pun juga terpengaruh dari dari persepsi juga gitu kan. Makanya di kantor ada politik kantor, ada orang-orang yang rajin menjilat dan rajin dijilat dan senang dijilat karena ketika dipuji-puji terus nih anak buah gue yang ini bagus ya, padahal dia nggak kerja gitu, cuma gara-gara kerjanya cuma muji-muji dalam tanda kutip ngejilat gitu. Habis itu selalu ada aja yang begitu ya. Nah begitu juga di politik, hiburan dan lain sebagainya. Penyanyi penyanyi yang paling laku, yang paling banyak followersnya, paling mahal itu yang paling bagus? Enggak gitu. Toh mereka juga ternyata berguru sama orang yang lebih jago dari dia. Tapi gurunya apakah terus habis itu terkenal? Enggak juga. Jadi ini juga bentukan dari persepsi. Terus habis itu politikus ya udahlah nggak usah diomongin lagi ya. Apakah politikus yang kepilih jadi anggota DPR itu yang paling jago? Enggak gitu loh. Kayaknya lebih banyak yang sekedar terkenal aja, makanya pasang billboard di mana-mana, pasang iklan di mana-mana, bagian flyer di mana-mana tuh nggak ngomongin program gitu, programnya normatif dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi persepsi sebegitu pentingnya, bahkan itu bisa mengalahkan realitas gitu ya. Dan orang bilang perception is reality. Nah benefitnya punya persepsi atau bisa memanage persepsi terutama dalam bisnis itu apa sih? Pertama, persepsi itu meningkatkan nilai. Suka nggak suka gitu ya, kita bisa lihat dan kita melihat bahwa banyak banget peran persepsi dalam membangun brand. Karena brand itu tercipta di benak orang, dan benak orang itu semuanya tentang persepsi. Detailnya saya jelasin nanti ya. Tapi saya mau masuk dulu gini, bahwa brand-brand besar pun itu punya gap antara market cap dengan total nilai aset. Market cap itu market capitalization, ya kita bisa anggap sebagai nilai perusahaan lah ya. Nah kebanyakan, saya belum pernah nemuin yang enggak sih ya, tapi saya bilang aja kebanyakan itu nilai aset perusahaan itu selalu lebih kecil daripada market capitalization. Ini brand-brand gede maksudnya ya. Artinya nilai perusahaannya lebih gede dari asetnya, padahal aset itu kan sesuatu yang bisa nilai gitu ya. Jadi gimana caranya nilai perusahaan bisa lebih gede dari nilai aset? Artinya ada hal-hal yang tidak bisa dinilai yang itu dimasukkan ke sana. Nah, gap itu saya percaya gap itu hanya bisa diisi oleh persepsi gitu ya. Karena saya ngelihatnya bahwa contoh misalnya kita ambil contoh Tesla. Tesla itu PE ratio, price per earning ratio-nya itu 70 kali. Artinya harga yang dia beli itu 70 kali dari earningnya, dari pendapatan yang bisa didapetin si Tesla dalam satu periode waktu gitu ya. Nah, artinya orang mau bayar 70 kali lebih besar. Apa yang bikin dia mau bayar 70 kali lebih besar dari earningnya? Yaitu tadi persepsi bahwa persepsi ini sebenarnya sama dengan ekspektasi atau sama dengan kepercayaan bahwa si Tesla ini akan ngedrive bisnisnya lebih bagus dari earning yang sekarang dan lain sebagainya. Jadi intinya persepsi bermain di sana. Kita juga lihat Apple ya, dengan market share cuma 20%-an, profit share-nya itu 60%-an. Artinya dari setiap unit yang terjual dia dapat profit lebih besar gitu ya. Dan dari sini kita bisa lihat kenapa dari setiap unit yang terjual dia bisa jual dapat profit lebih gede. Karena itu tadi, karena persepsi. Artinya orang anggap barangnya lebih bagus, bahkan nilainya itu lebih dari biaya produksinya, sehingga saya masih mau bayar mahal
gitu kan kurang lebih. Jadi memang persepsi itu ningkatin nilai dan sudah terbukti secara matematis gitu. Yang kedua, perception itu drive trust. Ketika persepsi terbentuk, orang udah nggak lihat lagi detailnya gitu kan. Kepercayaan itu kan dibangun atas dasar persepsi. Kalau udah percaya, ya udahlah detail-detailnya gua ngikut aja, gua percaya aja deh gitu ya. Nggak ada kecurigaan gitu kan. Apapun yang diomongin pun benar gitu ya. Nggak di challenge lagi, nggak dipertanyakan, dan semua bermulai dari persepsi yang kemudian menjadi trust dan akhirnya orang lanjut aja jalan kan gitu ya. Nah, terus dari persepsi ini juga dia mendorong selective attention bias. Selective attention bias ini adalah bias yang membuat kita untuk memilih apa yang mau kita perhatiin, apa yang enggak gitu ya. Jadi kalau tadi ya orang udah percaya, itu ngedorong selective attention bias. Kalau udah percaya, udah deh gue fokus sama, misalnya gue percaya dia bagus, gue fokus sama hal-hal yang mengkonfirmasi tentang kepercayaan gue bahwa dia bagus. Yang nggak bagus-bagus tuh nggak kelihatan. Itu selective attention bias namanya. Dan kita jadi conformity bias. Oh ya udah, kita melihat sesuatu yang kita sudah persepsinya udah bagus berdasarkan apa yang kita percaya. Jadi kita ngelihat segala sesuatunya, kalau ini confirm bikin bahwa oh benar kan persepsi gue tentang brand ini, maka kita akan oh ya ini benar. Ketika itu berbeda, diabaikan gitu ya. Jadi persepsi sebegitu kuatnya. Nah, tapi ketika kita ngomongin persepsi yang berbagai benefit itu ya, sebenarnya kita butuh ngerti persepsi itu dibentuknya tuh gimana sih? Karena pada akhirnya bisnis, apalagi orang marketing ya, nggak pernah bisa lepas dari persepsi. Balik lagi ya, saya mulai dari gimana otak bekerja ya. Program utama otak manusia itu kan selalu survive. Saya selalu bilang survive, seek pleasure, avoid pain. 2 itu aja. Dengan cara seefisien mungkin. Nah, gimana ngelakuinnya? Jadi cara otak melakukannya untuk bisa untuk bisa survive, untuk bisa seek pleasure dan avoid pain adalah otak itu selalu berusaha untuk sense making terhadap apapun yang diterima, informasi yang diterima. Secara cepat otak akan mengkalkulasi, ini bagus apa jelek, oh ini berbahaya apa enggak, dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita bisa ngerespon itu secara cepat, dan kita bisa langsung nentuin, oh ini pain sehingga dihindarin, oh ini pleasure sehingga kita kejar gitu ya. Nah, caranya bisa untuk sense making tadi dengan secara cepat terhadap apapun yang expose, itu kita pakai perceptive filter. Jadi suatu informasi itu difilter sama perceptive filter di otak kita. Perceptive filternya itu bisa dibentuk oleh database berdasarkan previous belief, berdasarkan culture, berdasarkan apapun ya. Dan ini yang bikin satu hal itu bisa dilihat dan dinilai secara berbeda oleh 2 orang yang berbeda gitu ya. Contoh misalnya ketika ngasih dengan tangan kiri, buat orang bule itu ya nggak apa-apa, emang kenapa? Tapi buat orang Indonesia, wah nggak sopan gitu ya. Terus habis itu gimana juga dengan kalau orang baru kenal terus pelukan, oh halo gitu ya, terus kita pelukan rangkulan gitu ya. Buat orang Indonesia, kok murahan banget sih, baru kenal udah rangkulan gitu. Tapi buat bule kayak, oh itu nggak ada masalah gitu, itu bentuk keakraban gitu ya. Terus habis itu baju gitu ya, warna pink, buat cewek tuh kayak, wih lucu gitu ya. Buat cowok kayak banci gitu ya. Atau bahkan kasih uang ke tukang parkir gitu ya. Buat orang bule kayak ngapain gitu kan, parkir kok bayar ke orang gitu, bayarnya ke mesin gitu kan. Sementara buat orang Indonesia ya nggak apa-apa, emang itu udah common gitu. Jadi perceptive filter reality bahwa sekedar ngasih pakai tangan kanan dan tangan kiri, sopan atau nggak sopan itu tidak berada di tangannya, tidak berada di momen kita ngasih uang, tapi berada di otak kita. Ketika otak kita punya perceptive filter bahwa tangan kiri itu bukan buat ngasih, maka dibilang itu salah. Ketika otak kita bilang bahwa it's okay, ya nggak apa-apa gitu. Jadi reality tidak nempel di sesuatu, tapi nempelnya di otak kita gitu. That's why makanya ada istilah we see the world not as is but as we are. Artinya realitas di dunia itu tidak nempel di apapun gitu ya, tapi nempelnya itu di kepala kita dan tergantung perceptive filter kita masing-masing itu tadi gitu ya. Makanya kemungkinan besar akan ada gap gitu antara realitas di luar dengan realitas yang ada di dalam pikiran kita gitu. Emotional value yang nempel di yang kita bayangin di kepala kita
itu ternyata tidak nempel di barang, tapi nempel di kita gitu, nempel di otak masing-masing gitu ya. Contoh misalnya kalau kita ngomongin humor gitu, coba deh nonton joke-joknya orang bule, kita kayak aduh apanya yang lucu ya, begitu doang gitu, karena itu tadi perseptif filternya berbeda karena budaya yang berbeda gitu ya. Jadi bisa amat sangat berbeda gitu ya. Dan balik lagi, kenapa kita perlu mengartikan apapun informasi yang kita terima, supaya otak kita itu punya informasi what to do next nih. Oh ini bahaya, oh ini enggak, oh ini lucu, oh ini enggak gitu ya. Bergantung pada realitas bentukan masing-masing itu tadi. Jadi cara otak kita bekerja pun itu adalah membentuk persepsi, bukan membentuk realitas gitu. Realitas menurut versi kita di otak kita dengan perceptive filter. Jadi yang namanya perception is reality udah mulai kejawab ya di sini, bahwa untuk untuk otak bisa sense making, otak butuh mengartikan sesuatu dan membentuk realitas, merekonstruksi realitas. Sayangnya realitas itu tidak tidak universal karena bergantung sama perceptive filter masing-masing gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau gitu akurat apa enggak gitu loh, persepsi atau realitas di benak kita gitu ya. Kebanyakan sebenarnya nggak akurat gitu ya, karena beda orang masing-masing dan beda perseptif filter masing-masing ya. Dan ketika udah terbentuk itu amat sangat sulit untuk merubahnya, nggak mudah lah setidaknya, karena ini mengancam survivalnya masing-masing orang gitu ya. Kalau persepsinya salah, maka goal untuk survive bisa terancam di otak kita. Ketika kita punya persepsi tentang sesuatu itu salah, terus habis itu orang akan merasa waduh gue salah, maka dia akan defensif habis-habisan gitu ya. Bayangin kalau ada orang yang harus diselamatkan gitu ya, lalu ada yang tugasnya kasih info gitu ya, ada si A nih, tugasnya adalah yuk gimana caranya supaya kita nih selamat gitu ya, kampung kita selamat. Terus habis itu kita kirim mata-mata, terus mata-matanya ngertiin gitu ya, nangkep informasi, terus ngomong ke kepala suku, Pak ini bahaya gitu ya. Terus habis itu kita berubah. Nah terus ternyata ada orang dari luar bilang ini tuh nggak bahaya. Kenapa? Karena si mata-matanya ini ngaco. Nah mata-mata tuh kan akan defensif banget, karena buat dia ini pertaruhan kredibilitasnya dia. Itu yang terjadi sama otak kita sendiri juga gitu loh. Ketika tubuh kita butuh menyelamatkan diri, terus otak kita ini berfungsi sebagai mata-mata, dan ternyata perseptif filternya itu tidak akurat, kita pun akan bertahan dan akan defensif, dan itu wajar gitu ya. Walaupun orang-orang yang udah bijaksana bisa ngalah dan oh iya ya ternyata saya salah gitu ya. Tapi bagi sebagian besar orang itu susah. That's why makanya ini bukan masalah benar dan salah ya. Maksudnya bukan masalah benar dan salah hidup dan mati, tapi bahkan persepsi terhadap produk pun bisa sebegitu salahnya. Ini materinya agak berat ya, tapi itu tadi gitu. Jadi ketika udah sebegitu beratnya tuh habis itu susah gesernya gitu ya. Maka dari itu persepsi ketika udah terbentuk susah banget dirubah gitu ya. Dan makin sulit untuk dirubah lagi ketika dengan persepsi yang salah ini ternyata nggak ada yang dicelakai, nggak ada yang fatal gitu. Contoh beli iPhone mahal gitu. iPhone tuh kan mahal ya. Dibilang temannya itu kan persepsi lu aja iPhone bagus, padahal mah enggak, sama Android bagusan Android tipe inilah Samsung misalnya, tipe Samsung Note gitu ya. Nah otak kita akan memvalidasi lagi, benar nggak bahwa Samsung itu sebenarnya lebih bagus dari iPhone. Secara harga iPhone lebih tinggi sedikit gitu ya, tapi secara feature gimana sih ya. Nah ketika terus habis itu kan kalau kita ngomongin feature barang teknologi itu kan juga nggak 100% valid lah gitu ya. Jadi bisa ada biasnya dan sebagainya, dan nggak selalu bisa dibuktiin. Terus akhirnya kita pikir nggak apa-apa, nih baik-baik aja. Jadi untuk mengkoreksi lebih susah lagi gitu ya. Dan lebih rumit lagi, persepsi ini juga dibagi dua gitu. Yang pertama adalah persepsi terhadap inti dari core-nya itu, misalnya iPhone bagus gitu ya. Itu persepsi, desainnya oke, dipakainya smooth, reliable, jarang crash dan lain sebagainya. Itu intinya, dan ini adalah persepsi yang dibentuk antara interaksi antara kita dengan produknya gitu ya. Bisa iklannya, bisa produknya, bisa experience dan sebagainya. Yang kedua adalah persepsi tambahan yang menguatkan, misalnya banyak yang pakai iPhone sehingga kita makin yakin lagi bahwa iPhone bagus. Jadi persepsi supporting perception ini timbul dari interaksi antara kita dengan lingkungan sekitar. Kalau dua-duanya udah tick all the boxes, maka makin susah lagi ngerubahnya. Kitanya udah mantep ke sana, orang-orang di sekeliling juga bilang oh iya lu bener, itu memang bagus. Wah itu susah banget ngerubahnya. Nah
Apa aja sih yang sebenarnya berpengaruh untuk ketika kita mau memanage persepsi ini? Yang pertama adalah previous belief. Belief kita sebelumnya tuh apa? Ini bisa karena culture, misal tangan kiri tangan kanan tadi gitu ya. Bisa karena past experience. Oh gitu tuh, dulu tuh begitu, sehingga nextnya kemungkinan akan begitu lagi gitu. Dan ini juga nggak selugu apa ya info yang mentah gitu ya, tapi juga udah apa ya, udah informasi yang diolah. Misalnya kita connecting the dot-nya adalah maksudnya mentah itu tuh nggak diolah gitu apa adanya gitu ya. Tapi ada juga yang perlu diolah dengan connecting the dot. Misalnya adalah ketika kita ngomong bahwa kita punya persepsi kotoran itu warnanya gelap atau hitam gitu, cenderung ke hitam. Terus pembersih warnanya putih atau terang atau biru muda gitu ya. Biasanya kan produk-produk pembersih gitu. Lalu tiba-tiba ada pasta gigi, warna pasta giginya bukan kemasan ya, pasta gigi dalamnya gelnya warnanya hitam. Maka produk ini akan sulit banget atau butuh waktu, effort dan biaya untuk mengedukasi bahwa ini tuh sebenarnya oke, ini juga punya kemampuan membersihkan yang juga bagus gitu ya. Karena menantang itu tadi. Jadi ini connecting the dot gitu, nggak semudah itu gitu ya. Contoh lain, makanan enak gitu ya. Makanan enak itu selalu baunya semerbak gitu ya. Sementara kotoran biasanya baunya nggak enak. Nah, ketika ada makanan-makanan yang sebenarnya enak tapi baunya nggak begitu enak, maka kita nggak deh, monelan aja kok nggak enak ya dan sebagainya. Walaupun setelah dimasukin, kok ternyata enak ya gitu ya. Contohnya misalnya durian ini kan kita nyium bau durian itu enak bukan karena durian ya, karena kita udah terbiasa, otak kita nyimpen database, bau gini tuh bau durian, dan kita punya pengalaman makan durian dan itu enak gitu ya. Setelah beberapa kali ya. Tapi buat orang-orang bule, dia nggak pernah makan durian dan bau seperti ini kok aneh ya gitu. Jadi artinya bau durian itu enak tidak menempel di duriannya, tapi nempel di benak konsumennya. Yang satu bilang enak, yang satu enggak, karena perseptif filternya berbeda gitu ya. Jadi makanya brand harus hati-hati untuk nggak menantang previous belief. Apapun ketika masuk, kita lihat dulu previous beliefnya gimana, sesuai apa enggak. Contoh nih ya, contoh realnya adalah restoran cepat saji ya, fried chicken itulah. Itu kan sebagian besar dari luar negeri ya, dari negara barat. Di negara asalnya nggak ada yang jualan nasi, kentang sama burger, dah itu aja, sama ayam gitu ya. Ayamnya pun kebanyakan drumstick. Begitu masuk sini selalu ada nasi gitu ya. Bahkan Burger King terakhir namanya Burger King, jualan nasi pula dengan ayam pula. Karena apa? Karena market Indonesia itu previous belief-nya kalau belum makan nasi belum makan. Makanya lu harus jualan nasi. Kalau lu nggak jualan nasi nanti nggak laku, kurang lebih mungkin begitu. Nah, terus yang kedua adalah konsistensi gitu. Untuk bisa membangun perception dengan baik, konsistensi penting. Karena previous belief itu apapun perseptif filternya itu cuma bisa dibangun ketika konsisten, terus-terusan. Ketika sekali dua kali ya mungkin ini kebetulan, tapi ketika terus-terusan, ini sesuatu yang memang rumusan yang harus kita simpan, kurang lebih gitu. Maka dari itu brand itu perlu untuk secara konsisten ngebangun gitu ya. Kalau ini contoh yang jelek ya, itu adalah illusory truth effect. Ini dilakukan oleh politikus gitu ya. Kebohongan diulang-ulang terus, black campaign tentang pesaingnya, dibilang si A ini jelek karena bla bla bla, dan itu diulang terus sampai awalnya orang nggak percaya, lama-lama ketika diulang terus orang mulai percaya gitu ya, karena sebegitu konsistennya. Jadi ketika konsisten akhirnya juga bisa tembus dan dipercaya. Terus habis itu experience, ini penting. Elon Musk itu bilang brand is all about perception, but perception will match reality eventually. Artinya persepsi itu memang bisa dibentuk oleh apapun ya, tapi pada akhirnya itu harus sejalan dengan realitas. Dan ketika itu nggak sejalan dengan realitas, maka persepsinya mulai lemah dan mulai rontok lah ya gitu ya. Terus mungkin teman-teman mikir gitu ya, terus gimana dengan illusory truth effect? Katanya kalau konsisten dibentuk gitu ya, tapi ini katanya butuh experience juga gitu kan. Illusory truth effect itu jalan ketika experience-nya intangible, setidaknya sampai pada momen selective attention bias mulai bermain. Contoh ya, ketika politikus bilang si ini tuh jelek bla 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 bla, susah untuk ngebuktiinnya. Ketika susah untuk ngebuktiinnya dan butuh waktu, ini diulang terus, akhirnya illusory truth effect yang menang sampai orang akhirnya ketarik untuk ya udah deh, yang benar ini, yang sono
emang begitu, emang dia jelek gitu ya. Walaupun experience mungkin nggak, tapi experience itu kan nggak selalu mudah untuk dibuktiin. Nah, akhirnya orang mulai selective attention bias, apapun yang diomongin dan mengkonfirmasi bahwa si itu jelek itu akan diterima sebagai kebenaran, sementara yang enggak akhirnya dipinggirkan. Jadi maka dari itu brand harus bikin experience yang sejalan dengan persepsi, itu wajib banget gitu, dan apa namanya, itu akan ngedorong orang untuk persepsinya makin kuat gitu. Dan yang terakhir itu social proof, karena pada akhirnya tadi kan ketika ngomong perception, ada core perception, ada supporting perception. Core perceptionnya adalah tentang apa ya, yang langsung gitu, sementara supporting perception ini fungsinya memperkuat core perception tadi. Kalau kita percaya satu brand bagus, nggak ada yang pakai, nggak ada yang endorse, nggak ada yang referensiin, kita juga aduh apa benar ini bagus ya. Ketika ada yang banyak yang pakai, ada yang endorse, ada yang kasih referensi, kita pun jadi oh ini confirm gitu. Jadi persepsi penting sekali. Gimana persepsi terbentuk kompleks ya, tapi mudah-mudahan ngerti sehingga kita tahu gimana caranya ngebantu persepsi buat brand kita.